Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, shaimin shaimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai kewajiban, baik kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kewajiban yang terkait dengan hubungan antar sesama. Dan salah satu nikmat itu kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Kondisi sehat ini tentu perlu kita syukuri terus. Cara syukurnya ya dengan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Yang sehat kita jaga agar tetap sehat, yang sakit dinikmati dengan penuh kesabaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kondisi sakit dan juga kondisi sulit kita semuanya. Dan melalui majelis ilmu ini, sebagaimana janji Allah, ini adalah doa di mana orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah mustajab. Maka kita doakan kepada saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan sebagaimana kita juga diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sebagaimana kita juga diberikan kesempatan, diberikan keringanan kaki untuk menjalankan berbagai kebaikan. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kita, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang tua kita diberikan kemudahan berbagai urusannya, dan kita semua dikaruniai anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan kedua orang tua. Anak-anak kita dikaruniai anak-anak yang soleh solehah. Orang tua yang sudah tiada, keluarga yang sudah tiada, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shaimin shaiman rahimakumullah. Kalau setiap Ahad pagi kita rutin ngaji fikih dengan menggunakan kitab Kifayatul Akhyar. Mungkin pada
Ramadan kali ini kita agak geser sedikit panduan kita dari kitab Kifayatul Akhyar kepada beberapa hadis ahkam yang saya upayakan himpun dari kitab Kutubus Sittah ya. Jadi kitab hadis induk dari 6 kitab hadis induk saya kumpulkan ada 40 hadis ya, yang terkait dengan masalah-masalah fiqhiyah yang basisnya adalah pertanyaan dari para sahabat. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW memberikan jawaban-jawabannya. Jadi ini saya himpun, mungkin ini kali pertama kita sampaikan untuk kepentingan bahan ngaji kita. Rencananya sih mau dicetak, tapi ini belum, jadi masih ada di file komputer gitu. Saya kasih judul Fatwa Al-Arba'in fi Ahadithi Sayyidil Mursalin, fatwa-fatwa 40 hadis di dalam himpunan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis Nabi sebagaimana Al-Quran turun itu tidak tiba-tiba dan tidak di ruang hampa, nggak kosong sama sekali. Al-Quran hadir, kemudian ajaran Islam melalui sunnah Rasulullah SAW itu hadir berdialektika dengan kondisi sosial masyarakat yang sudah hidup, yang sudah ada. Sekalipun namanya masyarakat Arab jahiliyah, masyarakat yang bodoh, tetapi bukan berarti mereka nggak berpendidikan. Bodoh itu diasosiasikan terkait dengan umumnya aspek moralitas, tetapi peradabannya sebenarnya sangat tinggi, mulai dari peradaban arsitekturnya, peradaban teknologi, termasuk juga teknologi bangunan, teknologi sastra dan lain sebagainya. Nah, setidaknya ada 3 pola wahyu Allah turun, kemudian sunnah baginda Rasulullah SAW turun di dalam merespon kondisi sosial kemasyarakatannya. Yang pertama, ajaran Islam dan juga Rasulullah SAW melihat ada sisi baik yang tidak diingkari tetapi bahkan ditetapkan sebagai ajaran agama. Jadi misalnya tradisi Arab jahiliyah itu punya kebiasaan menghormati tamu, itu luar biasa. Jadi belum sah kalau belum disembelihin onta itu kalau udah tamu. Jadi berlomba-lomba untuk memberikan penghargaan kepada tamunya dengan berbagai jenis penghormatannya, dan itu dinilai baik dalam konteks relasi sosial. Bahkan kemudian Islam hadir, Rasulullah SAW menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia wajib menghormati tamunya. Makanya kalau ada tamu jangan ditolak, pura-pura tidur. Diintip dulu, suruh ngintip pembantunya siapa itu, bawa tentengan apa enggak. Kalau enggak bawa tentengan, apalagi ini ngelihat tentengannya kok map, ini masih proposal. udah kunci aja katanya. Tapi kalau bawa hampers, ada cepat-cepat silakan masuk. Enggak. Rasulullah SAW menegaskan, kalau ngaku beriman, hormati tamumu. Nah, salah satu aplikasi di kita budaya menghormati tamu itu kan juga relatif tinggi, terutama di daerah-daerah yang punya tradisi keagamaan yang tinggi. Penghormatan terhadap tamu itu nilai yang bersifat universal. Tapi caranya bisa jadi nilainya partikular, nilainya sangat terkait dengan kebiasaan masyarakatnya. Jadi menghormati tamu salah satunya dengan memperlakukan tamu gimana cara salamannya. Itu saja sudah bagian dari budaya
yang bisa jadi nggak disebutkan di dalam Al-Quran, nggak disebutkan di dalam hadis. Akan tetapi kalau itu menjadi nilai yang diterima dan juga dianggap sebagai sebuah mekanisme penghormatan terhadap tamu, maka kita terikat. Di dalam kaidah hukum itu al-adah muhakkamah, tradisi, kebiasaan yang sudah membudaya di tengah masyarakat itu bisa dijadikan pijakan di dalam menetapkan hukum. Hukum umumnya adalah wajib menghormati tamu, menghormati orang yang lebih senior. Nah, itu hadis yang lain, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golonganku, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang enggak menyayangi komunitas atau seseorang yang lebih junior dan tidak menghormati orang yang lebih senior. Jadi ada relasi junior dan senior yang timbal balik. Yang senior menyayangi, membimbing, mendidik, mengarahkan. Yang junior juga harus menghormati, sekalipun mungkin dari sisi ilmu lebih tinggi yang junior, dari sisi adaptif terhadap perubahan lebih cepat yang junior. Ini yang senior nih gaptek ini, yang seharusnya sudah menggunakan teknologi AI, dia ngajarnya masih ngajar manual, apalagi ngajar manualnya atas dasar hafalan, ilmunya sudah out of date. Begitu diajar, si mahasiswa atau santrinya atau juniornya ngelihat, ya tinggal googling aja, bener nggak apa yang disampaikan, ternyata salah, kan diketawain. Nah, walau demikian tetap ada mekanisme penghormatan. Tidak termasuk golonganku kalau tidak ada relasi yang bersifat saling menghormati dan juga menyayangi antara senior junior, junior senior. Ini termasuk juga relasi ayah orang anak, orang tua anak, kemudian yang di pengurus DKM dengan remaja masjidnya, kemudian pimpinan dengan stafnya dan lain sebagainya. Cuma caranya bisa beragam. Makanya kalau orang Jawa Tengah misalnya dengan Jawa Timur mungkin beda caranya, atau orang Betawi. Nah, ini yang sering kali saya kasih contoh. Kalau pas Lebaran itu kita harus memahami adat masyarakat di mana kita berada. Yang repot itu kalau nikah antara orang Jawa Tengah atau Jawa Timur dengan orang Betawi. Penghormatan tamunya begitu jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta untuk bertamu, kemudian dikasih teh. Begitu diminum ternyata tehnya hambar. Ini pelit amat, ini jauh-jauh dari Surabaya, teh aja nggak dikasih gula. Tahu gitu saya bawa sendiri gula. Padahal itu kan adat. Nah, kalau nggak memahami adat bisa menimbulkan masalah sosial, bahkan bisa cerai itu. Udah tarik lagi anaknya gitu kan, hanya urusan gula aja nggak keluar gitu kan. Nah, ini jadi harus memahami kultur masing-masing. Kemudian cara salaman aja kadang. Kalau cara salaman, kalau tradisi Mataraman, tradisi Solo, kemudian Jogja misalnya kan, yang muda harus nunduk, kalau perlu jalan dengan dengkul gitu kan, radius sekian meter gitu. Kemudian kita cium tangan bersimpuh gitu. Kalau Jawa Timur nggak begitu, apalagi Betawi. Cara ciumnya kalau Betawi kan tangannya yang ditarik. Nah, ini tangannya aja ditarik, dideketin ke hidung, dicium tangan juga sih, tapi tangannya ditarik ke hidung. Kalau Jawa Tengah itu nggak sopan kan gitu kan, Jawa Tengah itu nggak sopan. Kita harus nunduk dengan memposisikan badannya lebih rendah dari orang yang senior. Semuanya adalah manifestasi ikram, menghormati orang, tetapi implementasinya bisa beragam, dan itu sah-sah saja sepanjang tidak ada yang menabrak ketentuan aturan, karena itu masuk wilayah muamalah. Nah,
Kemudian jenis yang kedua adalah terhadap kebiasaan yang memang secara material dia buruk. Dia buruk. Sekalipun itu sudah membudaya. Nah, Islam nggak kompromi. Namanya buruk kan nggak bisa direkognisi, nggak bisa diakui, maka harus diingkari. Nah, cara pengingkarannya pun juga ada dua jenis. Pengingkaran yang nggak ada kompromi. Kemudian yang kedua, pengingkaran yang bertahap. Nah, pengingkaran yang nggak ada kompromi ini yang terkait dengan harkat martabat kemanusiaan. Nah, ada salah satu tradisi Arab jahiliyah yang kemudian menjadi budaya, yaitu mengkelasduakan perempuan. Bahkan ketika ada perempuan di dalam keluarga itu menjadi aib yang harus disembunyikan, nggak boleh ditampakkan. Misalnya istrinya hamil, kemudian ketahuan begitu lahir nih perempuan. Nah, sebelum ketahuan masyarakat dia sembunyikan, bahkan kemudian menjadi biasa wa'dul banat namanya, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Itu menjadi kebiasaan yang kemudian dipermaafkan. Itu dianggap biasa jadinya. Nah, Islam hadir mengingkari itu, dan minal kabair ditegaskan itu bagian dari dosa besar. Wa'dul banat itu grade-nya setelah syirik billah, kemudian ukukul walidain, kemudian wa'dul banat, langsung diingkari karena ini terkait dengan keselamatan jiwa. Nah, cara yang kedua, ya ada tradisi yang membudaya juga soal minuman keras. Mabuk-mabukan, judi, itu udah menjadi value yang diterima di tengah masyarakat. Jadi biasalah, suatu kampung RT judi biasa. Jadi nggak ada sensitivitas orang untuk mengingkarinya dan melarangnya, karena itu menjadi nilai. Nah, makanya kalau kita ada kebiasaan buruk atau ada perbuatan buruk, jangan dibiarkan, agar tidak menjadi value, tidak menjadi nilai. Kalau awalnya ada hal buruk sedikit kemudian dibiarkan, kemudian lama-lama kemudian menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa, menjadi budaya. Kalau menjadi budaya akan mati rasa, nggak muncul sensitivitas. Jadi ya udah biasa aja, buka-buka aurat ya udah biasa saja gitu. Jadi ada excuse gitu. Karena apa? Karena sesuatu yang sudah digempur terus-menerus, kemudian membangun kesadaran kolektif kita. Dan minuman keras, kemudian perjudian itu sudah menjadi biasa, bagian dari pertemuan, perjamuan, party, seminar, tahlilan gitu. Kalau ada tahlilan tuh tahlilannya suguhannya ya minuman keras gitu, itu udah biasa. Jadi udah biasa. Kayak di kampung saya itu kalau ada tahlilan, kalau nggak ada rokoknya itu pasti orang gelisah, mana ini nggak keluar rokoknya itu. Itu kan soal tradisi kan. Pernah saya agak sedikit berantem sama kakak saya yang di kampung gitu kan, pas ada haul gitu, rokoknya keluar, mas rokoknya nggak usah keluar, nanti nggak enak dikatain orang, nggak enak dikatain orang. Karena apa? Karena sudah membudaya gitu kan, karena sudah membudaya. Jadi di samping kue ya harus ada rokok gitu kan. Ini kan soal budaya. Nah demikian juga nih minuman keras, mabuk-mabukan. Nah terkait dengan kondisi buruk ini diingkari, tetapi cara pengingkarannya dengan bertahap. Jadi ada sisi-sisi human beingnya, sisi kemanusiaan, sisi manusiawinya. Karena apa? Kalau dilarang secara langsung dengan mandek jegrek gitu, apa bahasa Indonesianya, pokoknya seketika, dilarang seketika,
Ini karena yang diserang kebiasaan ini adalah otak, akal sehat. Beda halnya dengan wa'dul banat ini, karena korbannya adalah orang lain, maka harus dilindungi terkait dengan keselamatan jiwa. Tapi ini adalah korbannya pikiran. Kalau otaknya yang diserang, sementara ajaran agama ini pendekatannya adalah rasional, sementara kalau orang mabuk otaknya tertutup, nggak bisa. Ini ibarat mau masukin air, ini botolnya ini ketutup ini. Kalau dikatain jangan mabuk, kalau mabuk itu dosa, pilih mana, masuk Islam atau mabuk? Kalau orang mabuk pasti pilih mabuknya. Oh, daripada gaul sama kamu, udah mending saya mabuk aja. Gitu kan. Sama dengan anak kecil, jangan main. Kalau di masjid main aja, sana main di lapangan, milih lapangan dia, bukan milih di masjid. Jadi butuh strategi. Dan Rasulullah SAW menggunakan strategi gradual, membangun kesepahaman dulu. Makanya sampai ada 3 ayat terkait dengan soal mabuk ini. Yang pertama mengajak berpikir, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad terkait dengan hukum perjudian dan juga mabuk-mabukan. Jadi pada suatu waktu ada salah satu penggede kafir Quraisy tertarik dengan dakwah Nabi. Ini kok Islam menjadi tertib ya hidupnya. Sementara dia punya kebiasaan mabuk dan kebiasaan judi. Dia datang. Gimana menurutmu? Ini ngetes nih kira-kira. Dia sebenarnya tertarik dengan Islam, tapi dia punya kebiasaan mabuk dan kebiasaan judi. Dia ngetes. Ini gimana ini? Maka diabadikan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang perjudian dan juga mabuk-mabukan, tentang khamr dan maisir. Nah, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "fihima," di dalam khamr dan maisir, di dalam mabuk-mabukan dan juga perjudian itu, ismun kabir, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya. Nah, begitu dijawab seperti itu, dia berpikir nih, oh ada dosa, ada manfaatnya, oh bener nih, berarti ini menjiwai pemabuk ini. Saya mabuk itu bukan karena mau mabuk, tetapi ya ini soal sosialisasi dengan teman, soal membangun relasi sosial, gitu kan. Mabuk, kita mabuk bukan mau mabuk, mau teler nih, mau ya hangout sama teman-teman. Dengan begitu kita bisa bersosialisasi. Kalau saya nggak ikut mabuk, saya terisolasi. Nah, itu satu manfaatnya. Kemudian kan iklim cuacanya di Jazirah Arab itu kan ekstrim. Kalau panas-panas, dingin-dingin. Nah, kalau pas dingin, ini untuk kepentingan menghangatkan tubuh. Ini bener nih, ada manfaatnya. Ya udah, kalau begitu saya masuk Islam, jebret. Masuk Islam. Begitu masuk Islam, diajarin sholat, kemudian diajarin apa? Pada suatu waktu pas sholat dia mabuk, nggak selesai baca Qurannya, muter aja itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Kok nggak selesai katanya, muter. Ini lagi mabuk gitu. Nah, turun ayat berikutnya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat sementara kamu sedang mabuk. Nah, ini mulai masuk barang nih. Mulai masuk larangan bertahap. Larangannya pas jelang sholat. Nah, ini dengan adanya kasus pengalaman menyatakan, oh iya benar, kalau pas mabuk sholat jadinya nggak selesai seperti ini. Ditunjukkan atas pengalaman empirik.
pengalaman yang dialami sendiri oleh sahabat dan dipersaksikan oleh mungkin pemabuk-pemabuk yang lain yang diam. Dia yang jadi contoh soalnya. Begitu ada contoh soal, sementara saya juga punya sifat yang sama, ya sudah saya melakukan perbaikan sebelum ditegur oleh Nabi. Sementara sholat kan 5 waktu. Setidaknya larangan itu antara sebelum dan setelah sholat. Ya kalau mabuk itu kan nggak begitu minum langsung mabuk, ada prosesnya. Setidaknya ya setengah atau 1 jam gitu kan. Nah sementara 5 waktu sholat subuh, berarti sebelum subuh nggak nenggak minuman keras. Setelah itu zuhur ya mungkin jam 11 itu sudah nggak nenggak. Asar dari zuhur jam 12, jam 1, jam 3 udah nggak nenggak, tanggung nih kan, nenggak gimana. Asar juga demikian. Nah sudah mulai ada prakondisi. Setelah prakondisi muncul, larangan secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah soal pentahapan ini kan sama sebenarnya dengan produk tembakau. Nah ini masuk ini mulai. Jadi undang-undang kita menyatakan produk tembakau itu masuk kategori zat adiktif. Itu di undang-undang kesehatannya. Maka itu kemudian muncul namanya KTR, kawasan tanpa rokok, ada 7 tempat. Nah itu kan sama sebenarnya, larangan bertahap dari sisi waktu, dari sisi tempat. Nah tempatnya ini di tempat ibadah, di tempat kerja, di tempat umum, di tempat pendidikan, di tempat fasilitas kesehatan. Ini kan larangan bertahap kan sebenarnya. Sementara siklus kehidupan kita ini, pertama ya ibadah, setelah itu bekerja, setelah itu makan, setelah itu jalan di tempat umum. Kan sebenarnya ini kan tempat-tempat yang memang desainnya ya terlarang kan, kira-kira begitu itu. Karena apa? Karena ya kondisinya kan nggak ada yang sepakat kalau kamu sakit merokoklah kan gitu kan, nggak ada. Yang ada adalah merokok mengganggu kesehatan. Ini yang terakhir ini tambahan aja. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk beberapa hadis yang saya himpun. Jadi hadis yang merupakan fatwa-fatwa baginda Rasulullah SAW. Mulai dari masalah-masalah keimanan sampai masalah-masalah keseharian kita. Yang pertama ini hadis dari Sahih Bukhari, bab ayul islami afdal. Jadi ada satu waktu Rasulullah SAW ditanya terkait dengan amalan yang terbaik sebagai penyempurna keislaman. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW memperoleh pertanyaan yang sama di momentum yang berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Pertanyaannya sama, tetapi jawabannya beda-beda. Nah ini menunjukkan bahwa ada kearifan Rasulullah SAW di dalam menjawab terkait dengan pertanyaan yang sama. Kenapa jawabannya berbeda? Karena kondisi orang yang bertanya berbeda. Nah ini salah satunya diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ayul islami afdal. Bab jenis Islam apa yang paling utama. Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abu Burdah ibnu Abdillah ibni Abi Burdah an Abi Burdah. Ini sanad hadisnya. Yang terakhir an Abi Musa al-Asy'ari, diriwayatkan dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala qalu ya Rasulullah. Jadi ada beberapa sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ayyul islami afdal, Islam yang bagaimana yang paling utama? Qala, kemudian Rasulullah menjawab atas pertanyaan sahabat ini, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Keislaman seseorang yang utama itu ditunjukkan seperti apa prototipenya, yaitu man, setiap orang, salima yang selamat, al muslimuna, orang-orang muslim yang lain, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan mulutnya. Rawahu al-Bukhari. Nah, prototip muslim yang ideal, keislaman seseorang yang paling utama, yang jika dia berada di lingkungan orang muslim yang lain, orang muslim itu merasa aman dari ucapan dia, nggak nyakitin, kira-kira begitu. Yang keluar adalah madu, yang keluar adalah kebaikan, nggak rasanan, nggak umpatan, nggak hasutan. Wayadihi, dan tangannya, karena sumber kebaikan itu ya dari lisan serta tangan kita. Sebaliknya sumber keburukan yang menyebabkan konflik itu seringkali dipicu oleh lisan dan juga tangan kita. Jadi mungkin nggak membahayakan orang, tapi julid, pengen tahu aja urusan orang, kepo ya, kepo. Nah karena pengen tahu, ya terus berentek itu, punya mobil nih, dari mana tuh? Perasaan penghasilannya sekian. Nah ini pasti ini, duyul nih, ada aja gitu kan. Jadi akhirnya itu menjadi seneng orang susah, susah orang seneng. Nah itu yang merusak amal kita, hasud gitu kan, al hasadu. Innama yakulu al hasadu al iman. Hasud itu bisa merusak keimanan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Sebagaimana api memakan kayu bakar, atau di dalam riwayat yang lain sebagaimana judam, asibr, buah yang sangat pahit, menghilangkan rasa asal, rasa madu yang asalnya manis menjadi nggak terasa hanya gara-gara mulut kita didahului dengan menu makanan yang sangat pahit, sehingga yang manis yang terasa, yang seharusnya terasa dalam kondisi normal, itu nggak terasa sama sekali. Kalau ada sifat hasud, itu kebaikan orang apapun itu nggak akan nampak. Yang nampak adalah keburukan terus. Nah, jadi repot kalau orang hasud itu, hidupnya nggak akan bahagia, karena dia menggantungkan kondisi kepada orang lain. Kesenangannya itu jika orang lain susah. Begitu ada orang seneng, dia yang susah. Kan repot itu. Nah, kan enak itu kan kalau orang lain seneng kita ikut seneng, kan minimal nggak ngerecokin gitu kan. Kalau kita ikut seneng, muji, orang kan bahagia, namanya idkhalus surur. Kalau orang bahagia, kalau toh nggak kita kecipratan, minimal kita nggak terancam. Nah, kira-kira begitu, minimal kita nggak terancam. Jadi ya memang begitu. Karena itulah Rasulullah mengingatkan bahwa kualitas terbaik keislaman seseorang itu adalah kehadiran dia menyebabkan nyamannya orang lain. Dengan apa? Dengan kemampuan menjaga lisan dan tangannya. Lisan dan tangannya. Makanya di dalam hadis yang lain dijelaskan indikator keimanan itu sejauh mana dia mampu mengendalikan lisannya. Jadi ini berderetan dengan penjelasan mengenai penghormatan terhadap tamu tadi.
Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka hendaknya keluar dari mulutnya hanya ngomong baik atau diam. Jadi pilihannya dua. Jadi ada hadis itu 3 titiknya. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pertama tadi, barang siapa mengaku beriman kepada Allah kepada hari akhir, maka dia harus menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim. Karena itu sebaliknya, dosa besar hukumnya qati'ur rahim. Memutus tali silaturahim itu masuk kategori dosa besar. Seiring dengan dosanya syirik, seiring dengan dosanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahim. Itu ditegaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini semua dioperasionalkan dalam kebiasaan yang menjadi budaya kita. Jadi budaya apa yang menyatu di dalam budaya pasca Ramadan, apa namanya, riayan lebaranan tuh, halal bihalal gitu. Halal bihalal itu kan esensinya adalah mengoperasionalkan sabda baginda Rasulullah SAW yang pertama adalah silaturahim, menghormati tamu, dan nah ini biasanya kan kalau sudah ketemu orang, ketemu tamu, ketemu saudara, ini kan omong-omongan nih. Nah, diwanti-wanti ngomongnya yang baik, jangan flexing, jangan nyebar hoax, kan itu kan. Jadi mau lebaran apa namanya, nggak jadi hanya karena nggak jadi beli mobil baru. Nanti kan nggak enak dikatain apa namanya tetangga saudara, lama di Jakarta nggak punya mobil. Kan gitu. Buat apa merantau jauh-jauh gitu. Akhirnya udahlah, nggak usah apa, mudik aja daripada nanti diomongin. Nah, berarti kan motivasinya sudah beda. Atau kemudian beli baju terbagus udah dibawa pulang. Nah, ini dong beli di apa Lamonde atau beli apa Ariom, beli di ini fittingnya aja ini 30 juta, ini fitting, baru fitting katanya. Siapa juga yang nanya. Jadi ini satu rangkaian, tiga hadis ini satu rangkaian. Satu fal yasil rahimahu, menyambung tali kekerabatan. Jadi menyambung itu ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama al-mukafi, yang sudah terbangun hubungan itu di maintenance, dijaga. Jadi kalau sudah tersambung itu pada hakikatnya bukan silaturahim. Wong silah itu nyambung, masa nyambung udah tersambung kok disambung? Nyambung itu yang terputus, yang nggak pernah dikunjungin, yang apa namanya ngeblok WA. Yang ngeblok WA, kemudian yang udah bilang saya nggak mau lagi kunjungan ke kamu. Nah, itu kita kunjungin, itulah silaturahim. Kalau yang sudah tersambung itu namanya mukafaah, ya anu aja, maintenance saja, menjaga jangan sampai kendor gitu. Itu dikencengin terus, itu tugas kita, ngencengin. Ya seperti hari ini kita apa namanya ngaji ini kan sebenarnya salah satu manfaatnya adalah ngencengin hubungan kekerabatan itu kan. Nanti kalau nggak ada 2 hari misalnya Pak Jaka di masjid, wah ini kemana ya itu kan. Kan apa ada perasaan apa perhatian gitu kan. Kalau memang dari awal nggak pernah ada kan nggak keinget juga gitu kan, nggak keinget. Namanya kalau manajemen kantor itu Pak Sarwadi manajemen jendela. Jadi yang paling sering nongol yang diingat. Kalau giliran mau promosi sebenarnya sekalipun punya prestasi tapi jarang nongol, lupa. Nah ini karena sering kelihatan. Oh iya itu aja ya, anu.
kan gitu. Dan itu manusiawi dalam konteks relasi sosial. Nah, jadi fal yasil rahimahu. Laisa silatu bil mukafi. Bukan yang namanya silaturahim yang punya keutamaan itu yang balas kunjungan yang sudah terbangun. Itu tetap penting, tetapi yang memiliki keutamaan adalah antasil man qata'aka, nyambung terhadap orang yang mutus. Mutus itu bisa karena hilang kontak, atau bisa karena memang dia marah sama kita karena ada permasalahan gitu, kemudian mutus tali silaturahim. Nah, kita tugasnya nyambung, bukan tersambung. Nah, beda. Nyambung dengan tersambung kan beda. Nyambung belum tentu tersambung, tetapi ada inisiasi kita secara proaktif. Sekalipun mungkin nanti bertepuk sebelah tangan, kan mungkin juga kan, kita kunjungan melengos yang satunya, pakai tangan begini tapi mukanya ke yang lain gitu kan, ya nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kita kemudian kita tampil aja tangannya kamu itu, akhirnya jadi tonjok-tonjokan. Nah, nggak apa-apa. Nah, memang berat, tapi murah sebenarnya, kan nggak butuh modal. Tapi kadang berat. Apa yang membuat berat? Urusan perasaan. Jadi nggak usah dibawa baper aja yang begitu. Nah, yang berikutnya ini rawahu al-Bukhari. Yang berikutnya hadis haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laits an Yazid an Abi Al-Khair an Abdullah bin Amr. Ini putranya Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya ayyul islami afdal, mana yang paling utama, ini tanyaan mana Islam yang paling baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nah, ini seseorang datang, mungkin pelit nih orangnya. Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tud'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu al-Bukhari. Ketika ada salah satu sahabat datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajarannya apa sebenarnya? Kalau nggak tahu tanya, dan tanyanya kepada ahlinya. Jangan nggak tahu kemudian jawab aja. Nggak tahu jawab aja. Akhirnya apa? Yang terjadi ya sesat menyesatkan. Wes, yang penting Allah tahu maksud saya baik. Nah, kan ada juga orang berpikir begitu kan. Wes, yang penting Allah tahu maksud saya ini baik. Saya mau sedekah, saya niatin zakat, wes pokoknya ini anggap aja zakat. Nggak bisa. Zakat itu ada aturannya, ada ilmunya, bagaimana syarat sahnya. Sama dengan sholat, ada aturannya. Jangan sampai kemudian niat baik kita karena tanpa ilmu akhirnya mardudatun la tuqbalu, tertolak dan nggak diterima. Dan salah satu sahabat, ini sahabat penggede sebenarnya, tetapi karena nggak tahu kemudian tanya. Nah, tanyanya kepada siapa? Ayat Al-Quran menegaskan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Kalau tanya terkait dengan arsitektur rumah, ya jangan tanya Pak Ustadz. Ya. Tapi kalau tanya masalah fikih, jangan tanya Google, jangan tanya Ustadz artis. Kalau artis saja ya itu menang tenar. Nah, ya, jadi memang harus ada proporsionalitas gitu. Kadang kita tanya masalah kesehatan, tanyanya ya ke apa namanya pawang, ke pawang, ke dukun gitu. Ya nggak pas itu. Jadi fas'alu ahlal dzikri, bertanyalah kepada ahli yang memang memiliki bidang keahlian. Jadi kalau masalah keagamaan ya tanya kepada
ya tanya pada ustadz lah gitu kan, tanya pada ahlinya. Tapi namanya ustadz ya beragam, ada yang ahli fikih, ada yang ahli ceramah, ada yang ahli tafsir gitu, ada hadis dan lain sebagainya. Kalau masalah-masalah keseharian yang dipertanyakan terkait dengan masalah hukumnya ya kepada ahli fikih. Nah, salah satu sahabat datang pada Rasulullah SAW, gimana untuk mewujudkan keislaman yang baik itu? Apa aktivitas-aktivitasnya? Nah, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan orang miskin. Jadi bagaimana rezeki yang kamu peroleh itu ada hak orang lain. Kemudian ada komitmen untuk berbagi. Dengan berbagi kamu akan merasa aman. Itu udah pasti. Dengan berbagi kamu akan merasa aman. Tut'imut ta'am, memberi makan. Wa taqra'us salam, dan kemudian kamu ucapkan salam kalau ketemu dengan orang. Alaman arafta, atas orang yang kamu tahu, kamu kenal maksudnya. Wa man lam ta'rif, dan orang yang enggak kamu kenal sekalipun. Assalamualaikum. Dengan salam yang kita ucapkan akan melahirkan kedekatan emosional dan juga kedamaian. Nah, disinilah pentingnya kita membangun komunikasi secara baik, dimulai dari kata. Nah, dimulai dari kata. Nah, kita bisa lihat begitu kita datang ke satu komunitas, komunitasnya mungkin awalnya asing bagi kita, mungkin kita merasa insecure, merasa enggak aman gitu ya, cenderung lebih waspada daripada di lingkungan yang kita sudah humi, yang sudah akrab, yang sudah biasa gitu. Tapi kalau lingkungannya asing, kita cenderung waspada aja gitu. Tapi kalau lingkungannya kemudian kita lihat, oh ini banyak masjid nih, oh ini berarti lingkungannya santri. Tapi kalau artefak bangunan itu kelihatan nggak ada tanda-tanda keislamannya, ini kan relatif kita lebih waspada juga. Saya kemarin syuting di stasiun TV baru, tempatnya di PIK 2 sana, jauh panas. Itu begitu nyebrang memang kanan kiri itu udah kayak kayak di Shanghai. Di Shanghai, saya beberapa kali ke Shanghai. Ini memang udah terasa kayak di Shanghai, bukan kayak di Singapura lagi. Kalau Singapura itu masih banyak artefak Melayunya masih banyak, bahkan artefak Arabnya juga masih banyak. Kalau Singapura kan memang sejarahnya adalah sejarah Melayu kan, sejarah Islam kalau di Singapura itu. Sekarang ini mayoritasnya sih bukan Kristen, mayoritasnya di Singapura itu. Jadi 30% Muslim, 30 lebih sedikit itu. Yang agak gede itu kan Buddha, Konghucu ya. Itu kalau Singapura masih beragam gitu. Kalau situ udah kayak Shanghai memang, udah kayak Shanghai. Coba ke sana itu, kanan kiri gitu. Iya kayak Shanghai ini. Begitu diajak makan ya pasti kita waspada kan. Begitu makan menunya apa ini kan. Jadi nggak nyaman, gitu nggak nyaman. Nah, Rasulullah mengajarkan untuk menyebarkan salam. Salam itu ya udah akhirnya membangun komunitas kan sebenarnya. Komunitas sosial yang dengan kita akrab, kita kenal, akan mengetahui budayanya, mengetahui kebiasaannya. Kalau kebiasaan keagamaan kita ketemu, maka kita akan merasa secure, termasuk juga hal yang bersifat konsumtif. Kayak kita dulu waktu kecil seringkali ya, saya juga cerita. Kalau rekreasi, misalnya kalau rekreasinya ke Jogja, ke Solo kan nggak ada masalahnya soal kekhawatiran menu makanan gitu.
Tapi begitu ke Bali, ke mana mesti diingetin, nanti udah bawa bekal aja sendiri, nanti menu makanannya belum tentu halal gitu kan. Nah, dalam konteks salam ada dua dimensi. Dimensi yang bersifat vertikal dan dimensi yang bersifat sosial. Karena di dalam Islam pun juga ada dua dimensi ini. Ada dimensi ibadahnya, ada dimensi muamalahnya. Kalau dimensi muamalahnya nggak membedakan antara muslim non muslim, beragama tidak beragama dan lain sebagainya. Ini hubungannya adalah hubungan muamalah atau hablum minan nas. Maka memberikan penghormatan, salam, gimana kabar, mudah-mudahan sehat, selamat pagi, yang menggunakan redaksi yang memang umum dalam konteks relasi sosial. Tetapi ada salam yang bersifat spesifik yang di dalamnya ada doa yang dimensinya adalah ibadah. Nah, terhadap salam yang bersifat spesifik ini ya nggak usah dicampur aduk gitu. Nggak usah dicampur aduk. Inilah proporsionalitas. Maka itu kalau salam lintas agama dalam pengertian yang bersifat hubungan muamalah itu ya nggak apa-apa. Yang bersifat muamalah. Tetapi kalau salam menggunakan diksi dan redaksi yang bersifat khas keagamaan, ya nggak perlu dicampur adukkan gitu. Karena dalam konteks kita keagamaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu di dalamnya doa. Artinya apa? Salamullahi alaikum, mudah-mudahan rahmat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini memang eksklusif. Bahwa Islam bukan berarti hanya eksklusif, tetapi ada yang bersifat eksklusif. Seperti kita sholat itu eksklusif. Jadi jangan sampai kejebak bahwa kita harus inklusif di dalam beragama. Iya, inklusif di dalam konteks relasi sosial muamalahnya. Kita nggak boleh membeda-bedakan bertetangga karena non muslim kemudian kita diskriminasi, nggak boleh. Itu hak bertetangga. Tetapi dalam konteks urusan ibadah berlaku lakum dinukum waliyadin. Nggak usah bareng-bareng, udah kayak rel kereta aja, nggak harus pertemukan, jalan aja masing-masing. Kalau rel kereta dipaksa untuk ketemu, tabrakan dia. Jadi misalnya ini kok nyatu di ujung ditemukan gitu, ya begitu kereta jalan ya pasti kecelakaan gitu. Nggak semua apa yang disatukan itu kemudian mengandung kebaikan. Nah, sholat ya nggak boleh dipaksa orang non muslim sholat karena dia tidak wajib, bahkan dosa gitu, bahkan dosa. Sebaliknya hanya karena pengen toleran kemudian kita datang ke gereja ikut misanya, ya nggak boleh gitu. Bukan berarti itu kemudian kita diskriminatif, enggak. Ini masing-masing saja kalau yang terkait dengan urusan ibadahnya. Tapi kalau urusan muamalahnya, kita jual beli, kita hidup bertetangga, kita saling memberi, saling memberikan hadiah, itu ya nggak apa-apa gitu. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bersifat eksklusif. Maka bukan penghormatan kalau kita memperoleh salam dari non muslim atau kita kemudian menyalami dengan tradisi keagamaan oleh yang punya non muslim. Itu bukan makna toleransi dalam konteks urusan ibadahnya. Nah, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan salam kepada orang yang kalian kenal atau yang enggak kalian kenal. Ini untuk kepentingan apa? Membangun hubungan emosional. Begitu ada salam, permisi, selamat pagi, misalnya assalamualaikum, itu akan membangun kedekatan daripada kita duduk bersama naik bis di sebelahan cuek-cuekan. Ini
kayak batu aja sebelahnya. Padahal kita kan manusia, ada hati di situ, kan. Nah di sini penting. Demikian juga sholat itu kan, sholat ya memang sholat harus diem gitu kan. Tapi setelah sholat ya saling tegur lah, saling tegur. Jangan sampai pas sholat jamaah yang sama nggak saling kenal gitu. Nah itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, nah ini yang terakhir nih urusannya soal puasa. Mana ini? Ini karena belum disusun secara rinci, jadi ini baru disampaikan. Ini kesempatan pertama ini. Babu sholatil laili masna masna wal witru raq'atan min akhiril lail. Wa haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Nafi' wa Abdillah ibni Dinar an ibni Umar. Kalau tadi Abdillah ibni Amr, kalau ini Abdillah ibni Umar. Jadi ada 4 nama Abdullah yang menjadi sahabat Nabi. Sahabat kecil Nabi. Sahabat kecil Nabi itu begitu Rasulullah berdakwah, ini masih anak-anak. Ini dikenal sebagai Al-Abadillah. 4 orang Abdullah yang didoakan khusus oleh Rasulullah, ini kelak akan menjadi penggede Islam, menjadi tokoh-tokohnya. Ada Abdullah ibnu Umar, ini putranya Umar bin Khattab. Kemudian ada Abdillah ibni Amr ibn al-As, putranya Amr bin As. Ini Amr bin As ini kemudian nanti menjadi gubernur di Mesir. Waktu itu belum sampai Mesir dakwah Islam, tapi akhirnya Amr bin As ini menjadi gubernur di Mesir. Kemudian ada Abdullah ibni Mas'ud. Ini periwayat hadis juga. Nah yang keempat Abdullah ibni Abbas. Ini sepupu Nabi, sepupu tapi masih junior. Ini putranya Al Abbas, pamannya Nabi, saudaranya ayahnya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah Abdullah ibni Abbas ini didoakan khusus, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan nih Abdullah ibni Abbas ini sosok yang faqih, sosok yang punya ilmu pengetahuan. Nah ini Abdullah ibni Umar, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW an sholatil lail, tentang sholat malam. Nah faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, karena beberapa sahabat terjadi perbedaan bagaimana cara melakukan sholat malam. Nah kemudian Rasulullah menjawab, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Jadi ada yang pengen sempurna, dia lakukan langsung 10 rakaat, 8 rakaat, 4 rakaat gitu. Nah kemudian para sahabat datang kemudian tanya. Nah ini lagi-lagi tanya agama itu ya kepada ahlinya, kira-kira begitu. Sholat, kemudian Rasulullah memberikan fatwa, memberikan bimbingan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha, fa idza khasyiya, apabila takut ahadukum, salah satu di antara kalian yang sudah melaksanakan sholat qiyamul lail tadi, kalau takut masuk subuh as-subha, sholat rakaatan wahidatan, kemudian sholat 1 rakaat saja, tutiru lahu ma qad sholat, untuk mengganjilkan apa yang tadi sudah sholat. Nah ini sekaligus juga dalil bahwa sholat witir itu juga 2-2-1 terakhirnya. Ini dalil hadis sahih.
Gimana Ustaz kalau langsung 3? Dia tidak salah. Dia tidak salah. Tetapi petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya menegaskan itu 2 kemudian 1. Jadi itu kalau kita beramal itu diambil yang paling hati-hati. Kalau di dalam berhujjah itu yang paling kuat. Kira-kira begitu dalam konteks keagamaan. Kalau beramal dipraktekkan itu yang paling hati-hati. Kemudian kalau berhujjah itu yang paling kuat dalilnya. Nah, dalam konteks ini pernah ada perdebatan di kalangan sahabat. Mana yang lebih bagus? Sholat witirnya itu sebelum tidur apa sebelum subuh? Nah, paham ya? Sebelum tidur itu berarti ya akhir aktivitas malam hari, atau sebelum memulai aktivitas pagi. Nah, mana ini ya? Karena salat witir itu adalah penutup aktivitas. Setelah sholat ya ditutup begitu. Nah, kalau yang hadis ini ditegaskan, kalau faida khosya ahadukum as-subah, apabila kamu khawatir masuk subuh, maka sholat witir 1 rakaat untuk mengganjilkan dari apa yang sudah kita laksanakan 2 tadi. Ada sahabat yang datang dan menyatakan, oh ya udah sholat ya witir ya sebelum subuh, berarti setelah tidur kemudian kita bangun, kita sholat qiyamul lail, setelah itu ditutup dengan witir. Ada sahabat yang lain melakukan enggak, sebelum tidur setelah sholat isya, dan dia lakukan. Sama hadisnya menerjemahkan faida khosya ahadukum as-subh, apabila kamu takut nanti masuk subuh ya salat witir gitu. Apa pertimbangan sebelum tidur? Nanti khawatirnya nggak bangun sudah subuh, ya sudah salat witirnya sebelum tidur. Ini kan beda nih pelaksanaannya, sebelum tidur atau sebelum subuh. Datang kepada Rasulullah tidak memilih di antara itu, langsung menegaskan. Nah, ini yang sebelum tidur ini sahabat Abu Bakar Siddiq. Sementara yang sebelum subuh itu sahabat Umar bin Khattab. Nah, ditegaskan, ya dua-duanya oke lah. Nah, ini mencerminkan kepribadian. Kalau kalau Abu Bakar As-Siddiq ini kepribadiannya orang yang berhati-hati. Orang yang hati-hati kan setelah tidur itu bisa bangun bisa enggak. Daripada nanti kalau pas enggak kelewat, ya udahlah, kita sholat witirnya pas setelah isya aja. Setelah isya kemudian sholat ba'diyah, mau sholat sunnah berikutnya kayak kita taraweh, setelah itu ditutup dengan witir. Kalau Umar, oh kamu orang yang optimis, orang optimis nih, bukan mendahului takdir tapi optimis akan bangun sebelum subuh. Ya udah, dua-duanya oke. Nah, kan enak kalau begini nih, dua-duanya oke, tidak saling menyalahkan. Kalau tanpa ilmu kadang saling menyalahkan, berantem jadinya. Udah berantem, dua-duanya nggak salat witir. Sama dengan teriak mau 11 apa mau 23, berantem akhirnya dua-duanya nggak salat taraweh. Nah sama, artinya bukan soal jumlah. Hatta di Masjidil Haram sendiri kan sebelumnya 23 tuh. 23 setelah Covid kayaknya dapat diskon. Saya kemarin kan salat taraweh jadi 2 apa 3 hari Ramadan di sana. Hari pertama
di dalam. Hari kedua nggak kebagian, padahal masuknya baru awal asar, udah nggak bisa masuk. Masih bisa masuk ke masjid, tapi harus lift. Ternyata liftnya sampai ke atap. Kalau udah begitu kan nggak bisa keluar lagi. Nego nggak ada, liftnya dibuat naik semua, nggak ada lagi. Ya udah, sambil angin tuh jadi lumayan juga itu kan, udah angin kenceng gitu. Begitu sholat kan nggak ada pemberitahuan, nggak ada bilalnya gitu kan, nggak ada solunya gitu kan, nggak ada pemberitahuan. Ini sholat witir apa sholat taraweh itu kan, kita nggak tahu. Taunya ini baca sabbihis, oh ini udah ini berarti. Ternyata bukan 23 dan bukan 11. 13. Oh ini dari mana ini katanya 13. Ini 10 tarawih kemudian 3 witirnya. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting sholat, nggak usah debat aja. Karena itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah. Mau 36, bahkan salah satu riwayat di zaman Umar bin Abdul Aziz itu 36. Kenapa? Pada saat Umar bin Khattab melaksanakan 23 itu plusnya plus tawaf. Jadi habis sholat, istirahat, tawaf. Setelah itu sholat pagi, istirahat. Nah, namanya tarawih. Itu istirahat kan dari rohah. Istirahat itu kan bahasa Arab. Istirahah dari rohah, tarawih. Tirwah itu sama, satu akar kata. Namanya salat istirahat. Tapi salat tarawih jadi capek itu kan, masa istirahat capek? Ya istirahat aja santai, dibawa santai. Begitu dibawa santai ya jangan terpaksa salatnya gitu. Nah, zaman Umar bin Khattab itu tarawih kan 23 tuh, zaman Umar bin Khattab. 23 itu plusnya tawaf. Zaman Umar bin Abdul Aziz, ini Umar bin Abdul Aziz ini markasnya sudah nggak di Mekah, nggak di Medina, markasnya di Baghdad, markasnya di Damaskus, Syria kan. Daulah Amawiyah itu ada di di Suriah, di Syam. Syam itu ya Syria dan sekitarnya. Maka itu kalau sekarang perang di Syria kemudian di Baghdad kemarin, itu terlepas dari konflik internalnya, di situ ada konflik peradaban. Karena itu adalah pusat peradaban Islam yang paling kokoh. Baghdad itu ya pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, pusat Renaissance sebelum Barat Renaissance. Pada saat Barat masih gelap, itu Baghdad sudah terang benderang dengan ilmu pengetahuannya. Pada saat ada serangan dari Genghis Khan, itu perpustakaan namanya Baitul Hikmah dijadikan jembatan. Jadi buku-bukunya dibuang, emang ini nggak beradab itu. Jadi buku-buku yang sebagai pusat ilmu itu dijadikan jembatan, dibuang ke Sungai Efrat sampai menghitam karena tinta buku itu, dibuat jembatan. Itulah abad kegelapan. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah dibangun ratusan tahun oleh peradaban Islam di bumi hanguskan dengan orang yang memang nggak punya ilmu pengetahuan, hanya punya kekuatan saja, punya kekuatan tanpa ilmu. Pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia lihat-lihat nih, ini 23 itu kan plus tawaf. Sementara di sini kan nggak bisa tawaf nih. Ka'bahnya di Mekah, ya sudah dibikin 36. Nah, 36. Jadi kalau tarawih kita berapa? 8 ditambah bacaan Quran sedikit aja ya nggak usah ngeluh. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya, satu aja. Selamat. Wallah.
Ini nggak ada kopinya nih. Di luar konteks jawab Ustaz ya. Oke, kalau bisa jawab. Masalah sholat, laki-laki wajib atau dianjurkan sholat di masjid. Apa? Bapak-bapak atau laki-laki sholat itu baiknya di masjid. Oke. Sementara ibu-ibu di rumah. Nah, dari sisi pahala, laki-laki lebih beruntung karena ketika di masjid pahalanya satu pahala masjid, dua pahala berjamaah. Ibu-ibu sholat di rumah sendirian, pahalanya pasti lebih sedikit. Itu pandangan Islam seperti apa? Beda pahala. Kan ibu-ibu juga mau pahalanya banyak ya, tapi ketinggalan oleh bapak-bapak. Ditambah ketika datang haid 1 minggu, ibu-ibu tidak sholat dan tidak ada pahala. Lebih lagi jarak pahala antara laki dan perempuan. Nah, itu bagaimana cara ibu-ibu supaya tidak untuk meninggal pahala yang tidak didapat selama dia haid, selama dia tidak masjid itu gimana sih? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi menyambung karena saya juga mempunyai pertanyaan. Saya punya pertanyaan juga seperti yang tadi dikatakan, cuma ada tambahannya karena memang katanya perempuan itu bahkan lebih baiknya mendekati tidurnya. Lah, terus jadi buat apa kalau kita mempunyai pojok musola gitu ya, pojok sholat gitu. Lah, buat apa dong jadinya kayak gitu? Lah, daripada kita berdebat terus seperti itu, ya udahlah, mendingan kita masing-masing kan seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini dapat pertanyaan yang seperti itu. Mudah-mudahan saya mendapat jawaban yang benar-benar konkret. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi setiap kita pasti punya keutamaan-keutamaan disertai dengan kondisi yang given dan yang muktasab. Ada sesuatu yang given. Yang given itu apa? Seperti haid, nifas, kemudian mana urusan yang rumah, mana yang urusan publik dan sejenisnya. Nah, sesuatu yang given ini tidak bisa dipertentangkan terkait dengan lebih utama atau tidak lebih utama. Nah, begitu ada haid, kompensasinya dia tidak sholat, tidak puasa. Apakah dengan ketinggalannya tidak sholat, tidak puasa kemudian menyebabkan ketinggalan dalam hal soal pahala? Tidak. Karena apa? Karena tidak sholatnya itu karena given. Dan ini justru menunjukkan fleksibilitas di dalam pengaturan hukum Islamnya. Karena dia tidak terkena beban, maka dia tidak terkena dosa. Berarti juga tidak mengurangi ketertinggalan dalam konteks pahalanya, gitu. Sama dengan orang yang nggak mampu kemudian tidak berhaji. Bukan berarti yang nggak berhaji kemudian tidak memiliki keutamaan karena dia tidak berhaji dibanding dengan orang yang berhaji. Nah, hal yang sama ini juga pernah diproteskan oleh salah satu sahabat. Nah, salah satu sahabat datang, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya ahlud dusur atau ad-dathur. Ya Rasulullah, ini kok kayaknya nggak fair ya. Ini bukan saja urusan laki perempuan, ini laki dengan laki ini laki dengan laki. Ini nggak fair nih kayaknya ya Rasulullah. Saya sama dia tuh, yang si konglo itu, konglomerat tuh. Saya sholat, dia sholat.
Saya puasa, dia puasa. Tapi giliran dia sodakohnya banyak, saya nggak bisa. Dia bayar zakat, saya nggak bisa. Gimana kita bisa setara sama dia? Gimana kita bisa ngejar? Saya sebenarnya sudah usaha kenceng, tapi ya rezeki saya ya segini-segini saja. Saya ngiri nih. Ini kayaknya nggak adil nih. Dia enak, dia nanti akan masuk surga seperti penjelasan Rasulullah SAW. Siapa yang bersedekah sekian, dia akan memperoleh kemuliaan. Siapa yang menghormati dan juga memuliakan anak yatim, maka bisa duduk bersama. Siapa yang mendatangkan manfaat dengan sesama karena kekayaannya dan lain sebagainya. Sementara saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Nah, Rasulullah senyum. Kan kamu punya senyum. Senyummu itu juga jadi sedekah yang kemudian bisa memiliki grade yang sama dengan orang yang mendharma baktikan uangnya untuk membangun masjid 2 miliar. Kemudian kamu diberikan kekuatan fisikmu kemudian kamu gunakan untuk kepentingan berbuat baik dengan sesama, itu juga sedekah. Bahkan, nah ini bahkan, kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu punya istri, kamu gaulin istri saja, itu menjadi sedekah. Maka luar biasa, ini udah gaulin istri jadi sedekah yang bisa setara dengan orang haji tadi itu. Nah terus tanya lagi ini sahabat, masa iya sih gaulin istri aja sedekah katanya? Gaulin istri. Nah terus dianalogikan sama Rasulullah SAW. Sekarang begini, kalau kamu punya keinginan, punya hasrat seksual, kemudian kamu salurkan kepada cara yang haram, dosa nggak itu? Oh dosa. Kamu lakukan nggak? Enggak. Nah kalau disalurkan pada cara yang salah itu dosa, disalurkan kepada cara yang benar itu pahala. Nah, jadi hubungan suami istri itu pahala, Pak. Ada sedekah di situ, ada kemuliaannya. Nah itu. Ada kemuliaannya dan itu menjadi sedekah. Nah bahagialah ini orang, jadi nggak ada kekhawatiran. Nah tadi kalau ada kekhawatiran haid, kemudian perempuan, nah kemudian pertanyaan berikutnya yang tadi Pak Slamet, prinsip dasarnya ya ini kan kondisi umum dulu. Kondisi umum yang pertama, sholat sunnah lebih baik di rumah, sholat wajib di masjid. Nah, ini kan hal-hal yang bersifat umum saja. Tapi apakah selamanya seperti itu? Enggak. Ada kalanya tetap juga disunahkan. Ada sunnah yang memang terkait dengan kehadiran kita ke masjid. Maka pada saat kita hadir di masjid, yang pertama kali disunahkan adalah salat sunnah. Salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid, caranya apa? Salat. Kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram, penghormatan yang diutamakan itu tidak dengan sholat tapi tawaf. Itu pun kondisi normal jika mampu. Kalau sekarang yang susah untuk turun ke plitnya, ke piringannya ke bawah itu saja sudah dibatasi, harus pakai kain ihram. Nah kalau kita ya agak mensiasati, itu kan maksudnya sebenarnya ya untuk kepentingan umrohnya, untuk kepentingan, makanya pakai kain ihram gitu. Ya karena aturannya harus pakai kain ihram, tidak disebutkan harus umrohnya, ya sudah. Kalau kita pengen ke situ, pengen tawaf yang lebih dekat, ya udah pakai kain ihram aja biar bisa masuk. Sekalipun nggak umroh, sekalipun nggak umroh pakai kain ihram aja. Nah kalau nggak di
di lantai 1 atau lantai dasar yang diameternya diameter luar. Itu sekali putaran itu udah sama dengan 7 kali putaran di dalam itu. Saya pernah sekali udah capek itu turun aja. Turun, apalagi yang di lantai atas gitu ya. Jadi kondisi normalnya seperti itu. Tapi tidak bersifat mutlak. Demikian juga perempuan. Perempuan tidak diwajibkan sholat Jumu'ah, ya kan? Yang diwajibkan sholat Jumu'ah itu syaratnya, yang pertama dia muslim, laki-laki, kemudian kondisi mukim, tidak safar, kemudian jumlah tertentu, di al-jami'. Berarti perempuan tidak diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan ya tidak dianjurkan berarti. Tetapi kalau dia melakukan sholat Jumat, boleh apa enggak? Kalau syarat rukun terkait dengan sholatnya dipenuhi, dia sah. Begitu sah, gugur kewajiban. Kalau di sini mungkin kebiasaannya enggak. Tetapi kalau di Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, ada keutamaan di situ, maka kemudian mengambil momentum keutamaan, maka dia boleh ikut sholat Jumu'ah sekalipun. Nah, sekarang momentum tarawih seperti hari ini, atau momentum sholat rawatib yang memang dalam konteks sosial keseharian sudah nggak ada tugas tanggung jawab inti. Bisa jadi salat di masjid menjadi lebih afdol. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah soal amin minal fitnah, aman dari fitnah. Kalau ke masjid untuk kepentingan biar dilirik Pak Hanafi misalnya, nah ini menjadi masalah. Menjadi masalah. Tapi kalau sholatnya aman dari fitnah, ya nggak apa-apa. Bisa jadi dia lebih utama. Artinya memang ada kondisi umumnya, seperti tadi itu kondisi umumnya aturan sholat sunnah itu lebih baik di rumah, kemudian sholat jamaah untuk kepentingan maktubah itu di masjid. Nah itu kondisi umumnya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian bisa mengubah ketentuan hukum itu. Bukan berarti mengganti hukum, tetapi ada kontekstualisasi. Demikian juga kondisi umumnya, kita disunahkan sholat itu di awal waktu. Tetapi ada kondisi-kondisi yang tertentu, bisa jadi sholat di awal waktu itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Jadi pelaksanaan sholat di awal waktu itu tidak sebagai sebuah kewajiban, tidak sebagai sebuah sesuatu yang harus seperti itu. Ada kondisi-kondisi tertentu mendelay sholat itu juga tuntutan, yang juga dicontohkan di dalam prakteknya oleh Rasulullah SAW. Setelah kita memahami bahwa pelaksanaan sholat itu membentang mulai awal sampai akhir, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan di awal, pernah melakukan di akhir. Jadi, tetapi kondisi normalnya setelah disepakati bahwa sholat itu harus di dalam waktunya, kondisi normalnya diutamakan di awal waktu. Tetapi tidak serta-merta kemudian harus seperti itu. Sama seperti tadi itu, sholat bagi perempuan yang utama di rumah, tetapi itu bukan harga mati. Sebagaimana juga sholatnya kita sunnah itu lebih baik di rumah, tetapi itu juga enggak harga mati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Yang terakhir saya ngundang untuk buka bersama nanti sore di rumah bagi yang berkeluangan waktu, dimulai undangannya sih 16.30 ya, jam 5 lah ya.
sebelum jam 5 mudah-mudahan sudah bisa hadir dan mudah-mudahan cuacanya mendukung. Terus mohon maaf bagi yang jalur situ agak sedikit terganggu karena kita mengambil jalannya. Makasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد حمدا يوفي نعمه وكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم سهل لنا أمورنا في ديننا ودنيانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير أهله وإنا نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر أهله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على